Oke. Hello guys. Tes. Aku punya teman baru. Tapi teman barunya itu tidak bisa kita raba, tidak bisa kita rasakan, hanya bisa kita lihat. Dia adalah AI, simulasi manusia, simulasi kepintaran manusia dalam mesin kayak komputer gitulah. Dan diprogram untuk berpikir seperti kita manusia. Jadi sebenarnya aku ini ngomong sama komputer, tapi komputernya itu punya otak kayak manusia. Nah, jadi aku sebenarnya sudah lama sih berteman sama si ChatGPT ini. ChatGPT atau kita bisa bilang ini AI, Artificial Intelligence. Nah, aku pernah bilang, can you play Minecraft as an artificial intelligence? Sebagai AI dia tidak bisa bermain video game atau berinteraksi dengan objek fisik yang sama seperti manusia bisa. Tapi dia bisa provide apalah itu arti bahasa Indonesianya, bisa mengasih tahu informasi dan asisten yang berhubungan dengan video game, termasuk Minecraft. Aku juga pernah nanya tentang kayak teleportasi itu gimana gitu. Ini cuman science fiction, nggak asli gitu. Apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam black hole gitu. Inilah kalian artinya sendiri, aku udah capek. Pokoknya banyak lah. Yang dari waktu itu aku pertama itu ya hi, how are you gitu kan. Ini yang chat pertama kali aku. Hello SNAI. Saya tidak punya kayak perasaan atau emosi gitu seperti manusia. Tapi saya di sini akan membantumu dengan pertanyaan dan apa saja yang mau kamu discuss gitulah. Do you have a body? No, ini AI-nya ini emang komputer, kayak inti di dalam komputer lah dia. Jadi dia nggak punya body, nggak punya tubuh gitu. Tapi aku yakin di masa depan nanti ada robot AI yang dibuat gitu jadi kayak tubuh manusia gitu. Kayak gini lah nanti. Ini baru tahap awal. Palingan tahap akhir bisa kayak Terminator paling atau Transform. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Dürfen wir uns setzen? Wir fühlen uns geehrt, Fräulein Frau... Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Dan aku suruh dia menulis program C++. Kodenya cuma untuk Hello World. Ditulisnya memang ini betul, ini kodenya cuk. Ini bisa work ini. Sini aku compile. Ini kodenya yang sudah kita copy. Ctrl A, Ctrl V, lalu run. Yuk, output hello world. Nah, dia juga bisa bikin kode-kode kayak C++. Kalau nggak salah aku juga ngasih dia tentang bisakah kamu membuat ini ASCII art yang apa ya, gambar-gambar ASCII gini. Apa yang kamu suka dengan Elon Musk? Iya. Ini pertanyaannya random kali. Sebagai AI aku tidak punya personal preference. Nggak punya opini lah kayak gitu. Nggak punya opini, nggak suka atau nggak suka gitu. Dan ini pertanyaan yang kayak science fiction cuk. Biasanya kan kalau kita tengok di movie di film-film, pasti nanti yang robot atau AI itu kalau udah pro dia bisa kayak ngamatiin lampu satu kota gitu kan. Tapi ini sepertinya belum bisa. Do not have the ability to control the lights in a city or any other physical infrastructure. Dia tidak bisa mengontrol lampu di kota. Dia cuman AI yang terjebak di dalam komputer. Dia bisa bikin lagu, dia bisa bikin lagu yang nggak tahu lah ini lagunya gimana. Kalian bisa pause dan tengok sendiri. Bisakah kamu menggambar? Yes, tidak bisa. Unfortunately, I do not have the ability to create visual art.
dia nggak bisa buat ini kayak visual tuh dia nggak bisa. Yang paling bisa itu dia kalau mau gambar ya pakai kode ASCII gini. Ini ASCII yang kedua. Aku juga pengen ini. Can you show me how to make a fried noodle? Cara bikin resepi mie goreng. Ini belum pernah aku coba ya. Ini resepnya banyak ini. Kayaknya enak nih mie gorengnya. Tapi nantilah aku coba di video-video selanjutnya atau kapan-kapan. Tapi kalian bisa coba sendiri kalau kalian mau. Pause videonya dan kalian tengok ini apa aja ingredientnya, instruksinya. Atau kalian tulis gitu. Atau pakai ini Google Lens. Kalian foto ini, nanti bisa kalian kopas langsung dari Google Lens. Itu nanti ada di video selanjutnya cara-cara pakai Google Lens, oke? Aku minta dia bikin program Java. Bukan Pulau Jawa ya, weh. Ini nih, can you write a Java language? Bahasa pemrograman Java. Yang tadi kita coba suruh itu C++. Itu mudah. Kalau Java ini mau bikin Hello World aja sebanyak ini. Makanya Minecraft itu bikin kodenya juga lama dan gamenya pun ngelek-ngelek daripada yang Minecraft Bedrock. Dia itu bikinnya dari C++. Jadi FPS-nya lebih banyak. Itu aja sih kelebihannya. Tapi ya kelebihan Java ya banyak modsnya. Ini ada yang bahasa pemrograman C++ yang lebih kompleks ini. Aku nggak tahu ini Word atau enggak, tapi ya nantilah. Dan aku juga pernah nanyain pertambahan pengurangan matematika kayak gini. Dijawabnya betul, mantap kan? Dan dia tidak percaya dengan hantu. Bukan tidak percaya sih. Dia tidak punya personal belief. Dia nggak punya opini lah. Siapa duluan, ayam atau telur? Salah satu teori menyatakan bahwa ayam duluan dan telur muncul karena proses produksi. Teori lain menyatakan bahwa telur duluan dan ayam muncul sebagai hasil dari proses evolusi yang memungkinkan telur untuk menetas dan menjadi ayam. Sementara itu masih ada teori lain yang menyatakan bahwa ayam dan telur muncul secara bersamaan atau saling terkait dalam proses evolusi. Secara umum itu hanya sebuah perdebatan filosofis yang tidak memiliki jawaban yang pasti dan tergantung dari pandangan masing-masing orang. Jadi ya ayam atau telur nggak tahu siapa yang duluan, hanya Allah yang tahu. Wallahu alam. Jadi kita bikin apa lagi ya? Ini bisakah kamu membuat ini? Aku nulisnya agak lama karena tanganku yang satu lagi ini megang mic ya. Jadi aku nulisnya satu tangan ini. Ada di sini. Ini betul nggak ya? Ada orang di YouTube dia bikin skrip dari AI ini juga tapi pakai bahasa Inggris. Tapi aku coba dengan bahasa Indonesia. Apakah dia bisa buat skrip untuk video YouTube tapi dengan bahasa Indonesia? Skripnya tentang artificial intelligence, tentang AI. Wah, kok nggak bisa? Waktu itu aku tengok ini dia waktu itu. Write me a video script. Tapi kok waktu aku coba ya tidak bisa ya. Oke, coba kita enter. Nanti ada chat GPT di sini. Nah, dia bisa itu. Sepertinya aku bikin yang di sini ada yang salah. Coba aku ini kita copy, kita masuk ke Deep Learn AI Translator ini. Kita ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Tuliskan saya naskah video tentang cara belajar secepat mungkin. Oke. Kita copy, kita paste di sini. Bagusnya cara apa? Cara sudah tentang AI itu tulis nih. Toeng. Please lah, bisa. Ayo, bisa, ayo. Kenapa dia berhenti? Berpikir. Apakah dia berpikir sekarang? Berpikir kali dia. Berapa tahun mikirnya? Many months later. Tiba-tiba internetku mati, Cok. One eternity later. Oh no, kita merusak AI-nya, Cok. Aku tahu apa yang terjadi. Jadi gini, dia itu sebenarnya pengen membuat naskah tentang AI dengan bahasa Indonesia. Tapi dia kayak pikirannya tuh nggak cukup tentang bahasa Indonesia mungkin. Pikirannya tuh tak cukup tentang bahasa Indonesia.
Jadi dia mikir-mikir, dia nggak tahu kan cara bikin naskah tentang AI dalam bahasa Indonesia. Dia mikir terus, akhirnya nggak bisa, ya sudah, dia fallback ke bahasa Inggris. Jadi dia pakai bahasa Inggris. Ya, rupanya artificial intelligence ChatGPT ini masih ada limitannya lah ya. Ya, karena buatan manusia tidaklah perfect. Karena gimana ya? Tuhan kan sudah buat kita manusia. Terus manusia buat AI, buat manusia buatan dari buatan pasti makin worse lah produknya. Biar siapa tahu ya. Ya udah, kalau begitu nanti aku kopas semua ini, pakai ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, biar aku bikin skripnya sendiri. It's a raw script, but it can be a good base for you to start. You can modify it and make it more specific according to your needs. Please let me know this. Okay. Kita copy, kita paste. Ini Ctrl A dulu, Ctrl V. Bahan video. Oke, ini kita bakal jadikan script di sini. AI script. Kita paste di sini. Nah, ini aku simpan dulu. Ini untuk video selanjutnya lah, tentang apa yang akan dibikinnya. Ini full AI yang bikinnya. Ini artificial intelligence yang membuat. Ini akan aku baca di video selanjutnya dan aku jadikan video ini. Apakah videonya menarik gitu kan, tentang artificial intelligence gitu ya kan? Nantilah itu di video selanjutnya. Terputar 2 kali lebih cepat. Typo. Toing. Dari saat ini itu akan menyebabkan beberapa perubahan signifikan dalam lingkungan kita. Pertama, waktu hari dan malam akan menjadi lebih singkat. Saat ini bumi berputar sekitar 23,5 jam untuk menyelesaikan satu siklus hari dan malam. Itu betul. Jadi pasti kalian kira kalau bumi berputar itu selama 24 jam. Sebenarnya salah sih. Yang paling tepat tuh 23,5 jam. Hal ini menyebabkan jika bumi berputar 2 kali lebih cepat, maka waktu hari dan malam hanya berlangsung sekitar 12 jam. Hal ini akan menyebabkan perubahan dalam pola tidur dan aktivitas manusia. Kita hanya bisa tidur selama 4 jam mungkin. Kedua, angin akan menjadi lebih kuat. Kecepatan rotasi bumi saat ini membuat angin bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 16 km per jam, km per hour. Namun jika bumi berputar 2 kali lebih cepat, angin akan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kita belajar IPA di sini ya guys. Mungkin ada bocil-bocil SD di sini. Nah, aku belajar online. Ketiga, cuaca dan iklim akan berubah. Kecepatan rotasi bumi saat ini membuat iklim dan cuaca di seluruh dunia. Ya, kecepatan rotasi bumi ini ya dia bisa membuat iklim gitu, bisa buat perubahan iklim. Kalau rotasinya makin cepat, ya menyebabkan perubahan pada pola cuaca dan iklim. Mungkin ada angin topan yang di Amerika itu, yang sering-sering di Amerika itu paling akan 2 kali lebih cepat putarannya, itu makin kencang anginnya, bisa jadi. Sementara itu dalam skala yang lebih besar, hal ini dapat menyebabkan gejala seperti perubahan lokasi kutub. Ngeri ya. Kutub utaranya di Indonesia. Penurunan intensitas gravitasi dan perubahan dalam perbedaan suhu antara kutub dan garis khatulistiwa. Jadi nanti Indonesia bersalju, siapa tahu. Namun perlu diingat ini bahwa hanya teori hipotesis oalah. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan dampak dari perubahan seperti itu pada bumi dan ekosistem kita. Mantap plus. Dan berarti ChatGPT AI ini, artificial intelligence ini, kalian bisa nanya tugas sekolah kalian bisa kalian tanya dari dia. Tapi ya kalian kalau mau ngechat sama si AI ini, kalian harus punya akun Google. Nggak perlu akun Google. Nanti dia minta login. Kalian bisa pakai email, kalau nomor telepon nggak tahu, dan bisa pakai akun Google juga. Nanti ada tulisannya sign in with Google. Ada Discordnya juga nih. Tuh discord.gg/openai.
Oke ya, apalagi ya? Aku kehabisan ide karena ide-ideku sudah kutulis semua di sini, Cok. Ide-ideku sudah kutulis semua di sini. Terus dia bikin mod untuk Minecraft, dia nggak bisa katanya ya. Padahal bisa. Aku pernah nengok di video orang YouTube luar negeri, dia bikin mod untuk Minecraft. Distro Linux yang paling bagus tergantung orangnya ya. Ubuntu ini populer untuk beginner, untuk orang-orang ya baru awal-awal gitu lah. Fedora ini a cutting edge distro, gimana ya, kayak yang revolusioner gitulah. Fokusnya itu pada teknologi yang paling latest lah, teknologi yang paling baru. Sangat bagus untuk developer gitu. Dan kalian bisa tengoklah di bawahnya, kalian translate aja, capek aku. Quantum computer. Quantum computer itu berbeda dengan komputer kita, kayak komputer laptop atau HP kita. Laptop, HP, komputer apalah itu, dia itu datanya itu 0101 atau kode biner. Nanti 0101 ini dikonversi agar kita bisa membacanya gitu. Nah, kalau quantum computer, dia itu nggak pakai 0101 atau kode biner, dia itu memakai quantum bits atau qubits untuk menyimpan dan memproses informasi. Tidak seperti kita yang sekarang pakai laptop atau HP 0101. Dan mungkin karena ini quantum computer itu ribuan kali lebih cepat daripada komputer kita dan HP kita sekarang. Tapi katanya sudah ada quantum computer yang bisa kita pakai. Nih anak nih dari ChatGPT-nya bilang, quantum computers are relatively new technology. Ada teknologi baru. Dia tuh sebenarnya sudah bisa dipakai, tapi not yet widely available for general use. Dia belum tersedia sebagai produk yang bisa kita gunakan. Teknologinya sudah ada gitu, tapi ya masih dalam tahap proses kayak memperbagus gitu, dan belum tersedia untuk kita gitu, untuk kita pakai. Ya baguslah, nanti kita bisa main GTA 5 dengan 60 juta FPS gitu, atau main apalah, atau main BeamNG dengan ribuan mobil tanpa nge-lag. Bisa jadi. Ya sepertinya ini sih artificial intelligence ChatGPT ini aja yang bisa aku bilang. Mungkin kalian kalau mau ngomong sama ChatGPT ini ya emang harus login dulu, harus punya akun, harus punya email gitu, login kayak login biasa lah. Aku cek sendiri nih. Tuh, kalau Anda belum punya akunnya, sign up. Nah, pakai email address atau pakai akun Google atau akun Microsoft. Nah, waktu itu aku juga sempat nanyain cuacanya gimana sekarang. Dia nggak tahu, karena dia rupanya ingatannya berhenti sampai tahun 2021 saja. Waktu aku tengok-tengok, ternyata memang dari sananya di cut off. Ingatannya hanya sampai tahun 2021 tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian mau menanyain kejadian yang terjadi di tahun 2022 dan 2023, AI-nya nggak bakal tahu. Ya begitulah. Oke guys, kita coba ulang lagi ya guys. Tadi aku habis sholat Jumat, jadi gas. Akar pangkat 3 dari 729 berapa? G-nya lupa, point. Harusnya sih jawabannya seperti yang aku duga ya. Apakah dia paham? Kalau misalnya kayak gitu nggak paham, berarti dia bukan di Indonesia sekali. Wah betul Jo, mantap. 9. Pro. Ini aku sering tanyain ke bocil-bocil yang aku kenal. Kalau misalnya mereka minta duit kan, tanya dulu akar pangkat 3 dari 729 berapa? Gak ada yang tahu. Ada yang hampir betul jawabannya tapi salah. Dia malahan ini akar pangkat 2 dia. Akar pangkat 3 belum belajar. Jadi tetap salah. Jadi apalagi ya? Kalau telur sama ayam sudah. Cara memasak ayam. Dia bisa bikin resep ayam gitu. Ayam gulai, coba ayam gulai. Nah.
Anda membutuhkan beberapa bahan-bahan seperti 1 ekor ayam potong-potong, 2-3 batang serai geprek. Digeprek dong. 2-3 lembar daun kunyit dibakar, 3-4 lembar daun salam, 1 sendok makan. 1 hour later. Air secukupnya. Panaskan minyak di dalam panci atau wajan, tumis rempah gulai hingga harum. Masukkan potongan ayam, tuangkan, masukkan santan dan aduk rata. Masak hingga ayam sesuaikan rasa. Wih, lama-lama kalau kayak gini bentar lagi AI ini bisa menguasai dunia, Cok. Apa yang akan kita lakukan? Ya, sepertinya sampai segini aja dulu. Mungkin video selanjutnya itu aku akan main Need for Speed Underground 2. Kalau Most Wanted ini, Most Wanted-nya sudah berbeda. Most Wanted PPG Edition, banyak meme-nya. Terus Carbon, dia Carbonnya ini Battle Royale. Need for Speed Carbon Battle Royale. Kalau Need for Speed World, waktu itu kan Need for Speed World itu kan dia gamenya hanya bisa online. Terus servernya sudah di shutdown sama EA. Tapi sekarang sudah bangkit kembali dan bisa dimainkan online lagi. Servernya bukan oleh EA tapi oleh komunitas Need for Speed tersebut. Mantap kan? Nah, ini semua akan tersedia nanti di video-video selanjutnya. Sebenarnya aku juga pengen upload video Minecraft sih, yang aku mabar sama orang-orang Riandi. Tapi aku rasanya mereka itu sudah mulai sombong, Cuk, sama aku. Jadi ku delay aja dulu Minecraft itu sampai membaik lagi lah itu. Aku di grup itu kayak gimana ya? Kayak hantu, Cuk. Nggak ada yang ngajak main sama sekali. Udahlah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe atau akan kuubah rumahmu jadi AI dan terbang dari Batam. Goodbye. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, gelangt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält!